Selamat mendengarkan audiobook ini, didedikasikan untuk teman-teman yang sangat suka baca buku, tapi sementara berkendara, olahraga, masak, atau ada kegiatan lain yang tidak bisa pegang buku. Jika bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share dan tulis di komen, saran dan masukannya untuk perkembangan channel ini. Rahasia pertama, tujuan 1 menit. Teresa Lee melepas kacamatanya dan tersenyum, ketika anak muda itu tiba di ruangannya. Saya dengar Anda sudah bertemu dengan manajer kami, pria yang istimewa kan? Sepertinya begitu. Apakah dia menyarankan Anda berbicara dengan kami tentang caranya mengelola bisnis? Benar sekali, kata Teresa, menakjubkan betapa hebat hasilnya. Saya masih terkesima melihat begitu sedikitnya waktu yang perlu dia gunakan bersama saya sejak saya belajar cara menjalankan pekerjaan saya. Benarkah? Anda sebaiknya percaya. Saya hampir tidak pernah bertemu dengannya sekarang. Maksudnya Anda tidak mendapatkan bantuan apapun darinya, tanya pemuda itu. Tidak sebanyak ketika saya baru mulai. Walaupun dia memang menghabiskan waktu bersama saya, di awal setiap tugas atau tanggung jawab baru itulah, saat kami menentukan tujuan 1 menit. Tujuan 1 menit. Apa saja itu? Itu adalah langkah pertama dari 3 rahasia menuju manajemen 1 menit, kata Teresa. 3 rahasia? Tanya pemuda itu, ingin tahu lebih banyak. Ya, jawab Teresa. Menetapkan tujuan 1 menit adalah awal dari manajemen 1 menit. Begini, di sebagian besar organisasi, ketika Anda menanyai seseorang tentang pekerjaannya dan kemudian menanyakan hal yang sama kepada atasannya, seringkali Anda mendapatkan 2 jawaban yang berbeda. Bahkan, di beberapa organisasi tempat saya bekerja sebelumnya, kesamaan apapun antara apa yang saya anggap sebagai tanggung jawab pekerjaan saya, dengan yang dipikirkan atasan saya benar-benar hanya sebuah kebetulan. Lalu saya akan mendapatkan masalah karena tidak melakukan sesuatu, yang bahkan tidak saya anggap sebagai pekerjaan saya. Hal seperti itu pernah terjadi di sini, tanya pemuda itu. Tidak, kata Teresa. Hal itu tidak terjadi di sini. Manajer kami bekerja bersama kami untuk memperjelas hal-hal yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami. Bagaimana dia melakukannya? Anak muda itu ingin tahu. Lebih efisien dari sebelumnya, kata Teresa sambil tersenyum. Bahkan belakangan ini saya memanggilnya manajer 1 menit baru, karena dia melakukan berbagai hal dengan cara yang sekarang bahkan lebih efektif. Bagaimana bisa? Teresa menjelaskan, misalnya, alih-alih menetapkan tujuan untuk kami, dia mendengarkan masukan kami dan bekerja berdampingan bersama kami untuk mengembangkan tujuan itu. Setelah kami sepakat mengenai tujuan-tujuan yang paling penting, masing-masing tujuan itu dijabarkan di dalam 1 halaman. Dia merasa bahwa sebuah tujuan dan standar pencapaiannya, apa yang perlu dilakukan dan tenggatnya, seharusnya dapat dijelaskan di dalam tidak lebih dari 1 atau 2 paragraf, sehingga dapat dibaca dan dikaji dalam waktu sekitar 1 menit. Menulis dengan singkat semua tujuan akan membuat kita lebih mudah melihatnya berulang kali dan tetap fokus kepada hal-hal penting. Akhirnya, semua tujuan saya kirimkan lewat surel kepadanya dan saya simpan salinannya sehingga semua jelas dan kami dapat memeriksa kemajuan secara berkala. Apakah setiap orang tidak akan memiliki terlalu banyak halaman jika ada 1 halaman penjelasan untuk setiap tujuan? Tidak, sejujurnya tidak. Kami meyakini peraturan 80/20. Yaitu 80% hasil yang benar-benar penting berasal dari 20% tujuan kami. Jadi kami menetapkan tujuan 1 menit hanya pada 20% tujuan itu, yaitu wilayah tanggung jawab utama kami, mungkin 3-5 tujuan. Tentu saja ketika sebuah proyek khusus muncul, kami menetapkan tujuan 1 menit khusus. Teresa melanjutkan, karena setiap tujuan dapat dibaca dalam waktu sekitar 1 menit, kami didorong untuk sesekali meluangkan waktu dan melihat apakah yang sedang kami lakukan sesuai dengan tujuan. Jika tidak,
Kami menyesuaikan apa yang sedang kami lakukan. Hal ini membantu kami sukses lebih cepat. Pemuda itu mengamati, jadi Anda melihat untuk memastikan Anda sedang melakukan yang diharapkan, dan tidak menunggu manajer Anda memberitahukannya. Ya, jadi, sebenarnya Anda mengelola diri Anda sendiri. Tepat sekali, kata Teresa sambil mengangguk. Dan lebih mudah begitu, tambahnya, karena kita tahu apa pekerjaan kita. Manajer memastikan kita tahu apa yang disebut kinerja yang baik karena dia menunjukkannya. Dengan kata lain, ekspektasinya jelas bagi kedua pihak. Akan tetapi sebagian besar dari kami bekerja dari jarak jauh dan manajer kami tidak selalu dapat menunjukkan secara langsung, tetapi dia melakukannya dengan berbagai cara lain. Anda bisa memberikan contoh. Tentu saja, jawab Teresa. Salah satu tujuan saya adalah mengidentifikasi masalah dan menghasilkan jalan keluar yang ketika diimplementasikan, akan membalikkan situasinya. Sebelumnya, ketika saya mulai bekerja di sini, saya melakukan perjalanan dan menemukan masalah yang harus dipecahkan, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya meneleponnya. Ketika dia mengangkat telepon, saya berkata, saya punya masalah. Sebelum saya berkata-kata lagi, dia berkata, bagus. Anda dipekerjakan untuk memecahkannya. Lalu di ujung lain telepon sunyi mencekam. Saya tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya saya tergagap, tapi, saya tidak tahu cara memecahkan masalah ini. Teresa, kata atasan saya, salah satu tujuan Anda untuk masa depan adalah menemukan dan memecahkan masalah Anda sendiri. Tetapi karena Anda masih baru, mari kita bicarakan. Jadi ceritakan kepada saya apa masalahnya. Lalu saya coba menjelaskan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi saya berbicara kemana-mana, merasa gugup dan defensif. Manajer saya membuat saya merasa tenang ketika dengan lembut dia berkata, katakan saja kepada saya apa yang mereka lakukan, atau tidak lakukan, yang jadi sumber masalahnya. Mendengar perkataannya membuat saya memikirkan masalah yang sebenarnya dan bukan tentang diri saya. Saya pun menjelaskan masalahnya dengan cara seperti yang dimintanya. Katanya, itu bagus, Teresa. Sekarang katakan kepada saya apa yang Anda inginkan terjadi. Saya tidak yakin saya tahu, kata saya. Kalau begitu telepon saya lagi setelah Anda tahu, katanya. Selama beberapa detik saya membeku karena takjub. Saya tidak tahu harus berkata apa. Untungnya dia memecahkan keheningan. Jika Anda tidak dapat memberitahu saya apa yang Anda inginkan terjadi, katanya, berarti Anda belum punya masalah. Anda hanya mengeluh. Masalah hanya terjadi jika ada perbedaan di antara apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang Anda inginkan terjadi. Sebagai seseorang yang cepat belajar, tiba-tiba saya menyadari apa yang saya inginkan terjadi. Setelah mengatakan harapan saya, manajer meminta saya membicarakan hal-hal yang mungkin membedakan antara kenyataan dan harapan. Setelah saya melakukannya, dia berkata, nah, apa yang akan Anda lakukan tentang itu? Yah, saya bisa melakukan A, kata saya. Jika Anda melakukan A, apakah yang Anda inginkan terjadi benar-benar terjadi? Tanyanya. Tidak, kata saya. Kalau begitu solusi Anda payah. Apa lagi yang dapat Anda lakukan? Tanyanya. Saya dapat melakukan B, kata saya. Tapi jika Anda melakukan B, apakah yang Anda inginkan terjadi benar-benar terjadi? Tantangnya lagi. Tidak, saya menyadari. Jadi itu juga solusi yang buruk, katanya. Apa lagi yang dapat Anda lakukan? Saya berpikir selama beberapa menit dan berkata, saya dapat melakukan C. Tapi kalau saya melakukan C, yang saya inginkan tidak akan terjadi, jadi itu juga bukan sebuah solusi ya. Benar, Anda sudah mulai paham, canda manajer saya. Apakah ada hal lain yang dapat Anda lakukan? Saya tertawa karena merasa lega lalu berkata, mungkin saya dapat mengombinasikan beberapa solusi tadi. Kedengarannya layak dicoba, kata manajer saya.
Bahkan jika saya melakukan A minggu ini, lalu B di minggu yang akan datang, dan C dalam 2 minggu lagi, masalahnya akan selesai. Luar biasa. Terima kasih banyak. Anda menyelesaikan masalah saya. Tidak, dia bersikeras. Anda melakukannya sendiri. Saya hanya menanyakan pertanyaan yang nantinya dapat Anda ajukan ke diri sendiri. Tentu saja saya tahu apa yang manajer saya lakukan. Dia telah menunjukkan cara memecahkan masalah sehingga saya dapat melakukannya sendiri. Itukah yang Anda maksudkan dengan melihat seperti apa kinerja yang baik itu? Tanya pemuda itu. Ya, manajer saya menunjukkan cara melakukannya sehingga saya dapat memahaminya dan melakukannya sendiri. Lalu di akhir pembicaraan lewat telepon itu manajer saya berkata, Anda hebat, Teresa. Ingat itu lain kali Anda menghadapi masalah. Teresa bersandar di kursinya dan kelihatan seperti sedang mengulangi kembali pengalaman pertamanya dengan sang manajer. Saya ingat setelah itu saya tersenyum. Saya menyadari yang dilakukannya berarti dia tidak akan perlu terlalu banyak terlibat dengan saya di masa yang akan datang. Itu karena Anda dapat belajar memecahkan masalah Anda sendiri dengan lebih baik nantinya. Ya, dia ingin semua orang di dalam tim saya menikmati melakukan pekerjaan kami dengan lebih baik dan lebih cepat. Anak muda itu berpikir sejenak dan berkata, saya dapat melihat bagaimana hal ini dapat membuat organisasi menjadi lebih responsif dengan lebih banyak orang di dalam tim yang mampu bertindak sendiri. Apakah Anda keberatan jika saya menulis ringkasan mengenai hal-hal yang sejauh ini saya pelajari? Teresa menjawab, saya rasa itu ide bagus. Pemuda itu menulis. Tujuan 1 menit, ringkasan tujuan 1 menit berhasil jika Anda 1. Membuat tujuan bersama-sama dan menjelaskan secara singkat dan jelas. Tunjukkan kepada orang lain seperti apa kinerja yang baik itu. 2. Membuat mereka menuliskan masing-masing tujuan dengan tenggat waktunya di dalam satu halaman. 3. Meminta mereka mengkaji tujuan terpenting mereka setiap hari, dan hanya diperlukan beberapa menit untuk melakukannya. 4. Mendorong mereka menggunakan waktu 1 menit untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan, dan perhatikan apakah tindakan mereka sesuai dengan tujuan. 5. Jika tidak, doronglah mereka untuk memikirkan kembali yang sedang mereka lakukan sehingga dapat lebih cepat menyadari tujuan mereka. Pemuda itu menunjukkan ringkasannya kepada Teresa. Tepat sekali, katanya, Anda cepat belajar. Terima kasih, kata pemuda itu, merasa puas terhadap dirinya sendiri. Jika menetapkan tujuan 1 menit adalah rahasia pertama untuk menjadi seorang manajer 1 menit, boleh saya tanyakan apa yang 2 lagi? Teresa tersenyum, melihat jam tangannya, dan berkata, coba Anda. Tanyakan kepada Paul Trenel. Anda dijadwalkan untuk bertemu dengannya setelah kita selesai, bukan? Pemuda itu terkesan karena Teresa sudah tahu jadwalnya. Dia berdiri untuk menjabat tangan Teresa dan berkata, ya, dan terima kasih banyak untuk waktu Anda. Sama-sama. Waktu adalah satu-satunya yang sekarang lebih banyak saya miliki. Seperti yang Anda dapat lihat, saya sendiri sudah menjadi seorang manajer 1 menit baru. Maksudnya Anda memperhatikan perubahannya dan mencari cara-cara baru untuk menerapkan 3 rahasia. Ya, beradaptasi dengan perubahan adalah salah satu tujuan utama saya. Terima kasih sudah mendengar audiobook channel, jika bermanfaat lanjutkan dan bagikan channel ini. Masukkan saran untuk perkembangan audiobook channel.